Halo Sobat KPR, kali ini kita akan lanjut pembahasan mengenai hal kedua yang wajib kamu ketahui saat mau mengajukan KPR. Cek video sebelumnya ya, untuk detail syarat pengajuan KPR. Sekarang kita masuk ke ketentuan KPR yang wajib kamu tahu. Ini paling sering jadi jebakan Batman bagi yang kurang paham. Jadi, dengerin baik-baik ya. Yang pertama, saat kamu sudah akad KPR, itu artinya kamu sudah punya kewajiban keuangan kepada bank. Kewajiban keuangan ini mengharuskan kamu membayar cicilan setiap bulannya di tanggal tertentu dan maksimal jam tertentu. Misal nih, jatuh tempo tiap tanggal 20, maksimal jam 3 sore. Info soal jam maksimal ini nih yang sering terlewat oleh Sobat KPR. Jadi kalau dana baru tersedia di rekening tanggal 20, jam 4 sore, artinya lewat 1 jam, kamu kemungkinan akan dikenakan denda keterlambatan oleh bank dan riwayat terlambat bayar tersebut akan dilaporkan ke Slik OJK. Yang kedua, di saat kamu menyetujui mengambil bunga tertentu, maka akan ada ketentuan yang menyertainya. Contoh nih, kalau dilakukan pelunasan dipercepat selama periode bunga fix, maka akan kena penalti 3% dari sisa pokok pinjaman KPR. Pastikan kamu tahu rinci soal ketentuan ini ya. Dan yang ketiga nih, soal ketentuan bunga KPR. Kalau teman-teman ambil KPR konvensional, ada 2 periode bunga. Di awal masa KPR, teman-teman akan menjalani periode bunga fix yang biasanya berlaku tetap selama periode tertentu. Misal 3 tahun. Dan setelahnya, ketemu dengan periode bunga floating yang besarnya tergantung kondisi dan kebijakan bank yang bersangkutan. Untuk gambaran, di pertengahan tahun 2023 ini, bunga fix yang ditawarkan top banks itu di kisaran 3% sampai 7%. Ini untuk berbagai periode, dari fix 1 tahun hingga 5 tahun. Untuk bunga floating di top banks, saat ini ada di kisaran 10% hingga 13,5%. Supaya lebih ada bayangan, saya kasih contoh nih, sebesar apa sih kenaikan cicilan dari 3% ke 10% itu? Misal nih, cicilan saat ini 5,5 juta dengan bunga fix 1 tahun, 3%. Lalu masuk tahun kedua, bunga naik ke 10%. Cicilannya bisa naik jadi 9,4 juta. Ngeri ya naiknya, hampir 2 kali lipat. Apalagi buat para pengabdi gajian yang gajinya cenderung tetap. Ini benar-benar nightmare, serem banget. Bisa habis tak berbekas itu gaji, bahkan bisa minus. Paham kan? Kenapa ketentuan bunga KPR ini sering jadi jebakan Batman? Sekarang kita lanjut ke ketentuan yang keempat. Kalau sudah akad KPR, sudah tidak bisa batal ya. Satu-satunya cara membatalkan KPR adalah dengan melunasi sisa pokok pinjaman KPR yang masih terhutang ke bank. Kalau kamu sampai nggak sanggup bayar cicilan, baiknya kamu upayakan jual rumah atau apartemen tersebut. Eits, jangan ada yang berpikir untuk balikin rumah ke bank ya. Karena kan yang kamu pinjam ke bank itu uang, bukan rumah. Jadi yang harus dibalikin ke bank adalah uang. Di link ini nih, kamu bisa lihat bahasan soal horornya KPR. Lanjut ke ketentuan terakhir, mengenai DP atau uang muka beli rumah, biaya KPR, dan biaya pajak. Kalau beli rumah second atau rumah bekas dari perorangan, maka kamu perlu menyiapkan DP minimal 15% dari nilai transaksi. Lalu siapkan juga biaya bank, asuransi, dan notaris sekitar 4% dari plafon KPR yang diajukan. Dan terakhir, biaya pajak pembeli atau BPHTB. Ini sebesar 5% dari nilai transaksi yang disarankan oleh notaris PPAT. Banyak kan kalau di total-total, apalagi buat pembelian rumah second. Ada yang namanya proses appraisal, yaitu bank akan menilai harga yang wajar untuk rumah yang dibeli itu sebenarnya berapa. Hasil appraisal ini akan jadi patokan untuk besarnya plafon KPR yang bisa diberikan oleh bank. Tapi bukan 100% sesuai nilai appraisal ya, melainkan maksimal hanya 85%. Contoh nih, deal transaksi 1 miliar, DP yang disiapkan 15%, yaitu 150 juta. Ternyata hasil appraisal bank hanya 900 juta. Jadi, plafon KPR yang diberikan yaitu
85% dari 900 yaitu hanya 765 juta. Maka total DP yang harus dibayarkan adalah sebesar 235 juta. Artinya, kamu harus nambah lagi 85 juta dari 150 juta yang udah disiapin tadi. Terus, kalau buat beli properti di developer, bagaimana Pak? Oke, kalau buat beli properti di developer, memang ada developer tertentu yang mau memberikan DP 0%, subsidi biaya KPR, dan ada juga yang bersedia menanggung pajak pembeli atau BPHTB. Tapi, kalau kamu ketemu sama developer yang menawarkan ketiganya, DP 0%, bebas biaya KPR, dan pajak ditanggung developer, kayaknya agak too good to be true ya. Jadi, hati-hati ya, Sobat KPR. Jangan langsung termakan iming-iming oleh developer tersebut. Tapi tetap waspada dan baca syarat dan ketentuan pembelian properti dari developer. Bacanya yang rinci ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Walaupun masih banyak nih ketentuan seputar KPR yang masih bisa dibahas, tapi sementara pahami dulu 5 ketentuan penting ini dulu ya. Nanti kita akan bahas ketentuan KPR lainnya di episode lainnya. Stay tune di channel ini supaya kamu selalu bisa dapat informasi penting seputar KPR dan dunia properti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!